Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, salah satu yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Habibina Habib Novel Alaidrusulu, beliau memberi tuntunan ke kita, bagi siapapun yang menginginkan Lailatul Qadar, ada resep yang utama yang biasanya kita baca selesai sholat witir. Allahumma innaka afuwun. Di situ kita meminta maaf kepada Allah. Artinya ketika kita menginginkan Lailatul Qadar, Habibina Habib Novel beliau memberi tuntunan ke kita, hati kita harus bersih dari sifat-sifat kita dendam ke orang. Pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, punya sifat beliau sebelum tidur biasanya beliau berwudu, mengangkat tangan beliau, ya Allah, hari ini siapapun yang bersalah ke saya maafkan, karena itu maafkan siapapun yang bersalah ke saya. Orang-orang seperti inilah pemirsa yang diinginkan. Seperti beliau inilah yang nanti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hatinya bersih, tidak ada dendam ke siapapun. Bagi kita pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, yang menginginkan untuk dipertemukan dengan Lailatul Qadar, hatinya harus bersih dari sifat dendam. 1000 tahun pun usia kita, setiap tahunnya dipertemukan dengan Ramadan, setiap tahunnya dipertemukan Ramadan sampai 1000 kali. Kalau hati kita masih ada dendam ke orang, jangan pernah berharap Lailatul Qadar mau dengan orang yang hatinya masih ada dendam ke orang. Ayuhal hadirun, pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, kita renungkan bagi siapapun yang menginginkan Lailatul Qadar, coba renungkan 3 hal dalam diri kita agar kita pemaaf. Yang pertama, para pemirsa, kalau kita masih menyimpan dendam, lihat rahmatnya Allah. Siapapun yang tidak bisa memaafkan orang lain, hakikatnya dia lebih sombong dari Allah. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, renungkan ayat ini. Ketika Nabi Musa kalimullah diperintahkan oleh Allah, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Di situ ketika saya membaca banyak literatur, ada yang mengatakan 450 tahun lamanya Fir'aun mengangkat dirinya jadi Tuhan. Tapi dalam kitab As-Sabiyah fi Mawidil Bariyah, ketika peristiwa Fir'aun ditenggelamkan, masih ada nafas. Di situ Allah perintahkan Jibril ada di sampingnya Fir'aun. Allah perintahkan, andai kata Fir'aun meminta maaf, maka Allah akan menghapus dosanya itu. Betapa rahmatnya Allah, ampunan Allah seluas itu. Kenapa? Kita yang masih ada dendam ke orang, sulit untuk memaafkan orang. Hakikatnya, orang yang tidak bisa memaafkan orang, dia lebih sombong dari Allah. Nabi Musa kalimullah, para hadirin sekalian, penikmat Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang wanita menghadap Nabi Musa, ingin bertobat. Dia mengatakan sudah lama tidak ketemu suaminya, syahwatnya tidak bisa ditahan, dia berzina dengan seseorang. Ketika itu hamil, dia membawa anaknya setelah melahirkan dan dibenamkan di padang pasir. Mengatakan Nabi Musa, saya berdosa berzina. Yang kedua, saya membunuh anak saya karena malu. Sekarang saya mau bertobat. Nabi Musa mengusir wanita ini. Dia sangat sedih, ya Allah, kalimullah Musa nabimu tidak memaafkan saya, pasti engkau juga tidak memaafkan saya. Allah tegur Nabi Musa, ya Musa, wanita itu hambamu atau hambaku? Hambamu, ya Allah. Yang memberi rezeki siapa?
Engkau ya Allah, segalanya Engkau. Dia hambaku, bukan hambamu. Saya memaafkan dia. Dosa apapun dimaafkan oleh Allah. Sampai seseorang pun ketika tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan rahmatnya Allah, lidahnya sudah keluh, sakaratul maut sudah datang, tapi matanya masih berkedip dan mengharapkan rahmatnya Allah. Allah ampuni. Betapa maafnya Allah. Para penikmat mutiara senja yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, mari kita hapus dalam diri kita dendam. Kita nikmati Ramadan, kita sambut Lailatul Qadar. Kurang dosa apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, ketika Umar sholat, menoleh ke kanan, dia menangis, menoleh ke kiri, beliau tersenyum tertawa. Ditanya orang, kenapa engkau seperti itu wahai khalifah? Saya mengingat masa lalu. Ketika itu zaman jahiliyah, saya mempunyai Tuhan sendiri, saya susun makanan. Ketika saya lapar menyembah Tuhan saya makan. Saya tertawa melihat itu. Tapi ketika saya mengingat putri saya, sekitar 4 tahun saya dibohongi, tidak tahu saya kalau dia wanita, didandani seperti lelaki. Ketika perjalanan ke Madinah, dia ingin pipis, saya bantu dia, ternyata dia perempuan. Saya benamkan dia, saya bunuh dia hidup-hidup. Seperti itu masih diampuni Allah, dan Umar termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Betapa rahmatnya Allah seluas itu. Allah Maha Pemaaf. Karena itu bagi orang-orang yang masih ada dendam, lihatlah rahmatnya Allah. Allah yang memiliki langit bumi, Allah memiliki segalanya, tapi begitu pemaafnya. Kita punya apa? Masih sombong di hati kita, tidak memaafkan Allah. Yang pertama, lihatlah rahmatnya Allah, lihatlah kasih sayang Allah. Yang pertama, agar dendam di hati kita tidak ada. Pemirsa mutiara senja yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, renungkanlah perintah Allah, wa'fu anhum, maafkanlah. Kita meniru para pendahulu kita. Betapa pemaafnya para pendahulu kita. Rasulullah SAW ketika tidur di bawah kurma, Suraqah kesempatan ini membunuh Muhammad, mengacungkan pedangnya ke leher Nabi Muhammad. Muhammad, kalau saya bunuh, siapa yang akan menolong engkau? Rasulullah, Allah mengatakan, Allah jatuh pedangnya. Gantian Rasulullah mengambil pedang itu, menempelkan di leher Suraqah. Rasulullah bertanya, wahai Suraqah, gantian, kalau saya membunuh engkau, siapa yang akan menolong engkau sekarang? Hanya engkau Muhammad, maafkan saya. Dimaafkan sama Rasulullah. Betapa mudahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah punya dendam, para pemirsa, ketika Fathul Mekah, Rasulullah bisa menghabisi siapapun yang menjadi lawannya. Orang-orang yang dulu mencaci Rasulullah, memboikot Rasulullah, siapapun yang dulu membunuh Rasulullah, minta maaf, sudah dimaafkan. Pribadi yang luar biasa seperti ini, perintah Allah, wa'fu anhum, maafkanlah. Meminta maaf baik, tetapi ketika memaafkan hanya orang mulia yang bisa, orang-orang dirahmati oleh Allah. Bagi pemirsa yang masih mempunyai rasa dendam, kita contoh pendahulu-pendahulu kita. Sayyiduna Ali karamallahu wajah, ketika itu terus terang musuh politiknya naik di atas panggung dan mengatakan segalanya jelek tentang Ali. Di sampingnya putra-putra beliau, Hasan, Husain, tidak sabar, ayahnya di atas mimbar dicaci maki, mau membalas. Sayyidina Ali melarang Hasan, Husain, sudah. Apakah pernah engkau lihat kakekmu Rasulullah itu mencaci orang dan tidak memaafkan orang? Tidak pernah, ayahanda. Kalau gitu ya sudah, lupakan itu. Betapa mudahnya memaafkan nih para pendahulu kita. Coba ayuhal hadirun, para pemirsa mutiara senja yang dimuliakan oleh Allah. Sayyid Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah, kita meniru beliau. Ketika itu sholat sendirian, hanya beliau sendiri yang ada di masjid. Terus ada orang masuk sholat. Setelah sholat, dicari kantong uangnya 1000 dinar hilang. Curiga, tidak ada orang di sini. Pasti yang mencuri orang itu. Ditarik ini sampai batal sholatnya. Engkau pencuri, saya membawa 1000 dinar. Tidak ada orang di sini, hanya engkau.
pasti engkau yang mencuri. Saya kesini ini musafir, saya membawa 1000 dinar, saya mau membayar hutang ini, nggak adanya engkau. Sayyid Ali Zainal Abidin tanya berapa? 1000 dinar. Tunggu sebentar. Beliau pulang membawa 1000 dinar, dikasihkan, melanjutkan sholat. Orang ini meninggalkan, setelah itu pulang. Istrinya menegur, bang, tadi pamitan mau bayar hutang, uangnya masih di sini, belum kau bawa. Subhanallah, orang ini menyesal. Ternyata saya lupa tidak membawa 1000 dinar saya untuk membayar hutang. Betapa beliau bingungnya, saya harus minta maafin. Mencari di situ masih ada Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau mau mengembalikan itu dan minta maaf. Sayyid Ali Zainal Abidin mengatakan, saya sudah memaafkan sebelum engkau meninggalkan tempat. Sudah, uang 1000 dinar untuk engkau. Uang yang sudah keluar tidak akan saya tarik lagi, tidak akan saya ambil lagi, sudah untuk engkau. Betapa pemaafnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Para pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu beliau, salah satu yang beliau kerjakan di Madinah, beliau menyantuni para yatim, duafa, orang-orang yang hidupnya tidak jelas. Beliau rawat. Kebanyakan dari orang yang beliau santuni, kebanyakan dari orang-orang yang beliau nafkahi, beliau perhatikan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Karbala. Sampai sahabat lain menegur Sayyid Ali Zainal Abidin, apakah engkau pernah tidak melupakan peristiwa dulu? Kenapa engkau seperti ini? Mereka yang engkau santuni, mereka yang engkau pelihara ini, mereka yang terlibat peristiwa Karbala, pamanmu diracun meninggal dunia. Apakah engkau lupa ayahmu dicongkel kepalanya, dibuat mainan sepak bola? Engkau melihat peristiwa itu dan engkau masih mau memperdulikan mereka yang terlibat peristiwa Karbala. Betapa indahnya para pemirsa apa yang dikatakan Sayyid Ali Zainal Abidin. Orang yang tidak bisa melupakan, orang yang tidak bisa dirinya berdamai ini, dia orang yang bodoh. Dia orang yang bodoh. Dia seperti orang minum racun, setelah itu dia berdoa, ya Allah semoga dia mati, padahal dia minum racun. Para pendendam adalah orang yang bodoh. Orang yang pendendam, dia seperti minum racun dan berdoa untuk orang lain. Dia sudah melupakan semuanya. Para pendahulu kita betapa mudahnya melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dirinya. Tidak ada dendam di hati beliau. Para pemirsa sekalian, hakikatnya menurut Imam Ali Zainal Abidin, orang yang tidak bisa melupakan, dia orang yang bodoh. Minum racun, dirinya mati, tapi berdoa orang lain biar mati. Bayangkan, dia tidak nyenyak tidurnya, dia tidak bisa makan enak, padahal orang lain yang dipikirkan, yang lagi dendam, mereka lagi makan, mereka lagi gembira, tidak memikirkan kita. Para pendendam, dia tersiksa sendiri. Para pemirsa, yang pertama rahmatnya Allah, lihat. Yang kedua, orang yang tidak bisa melupakan orang lain, dia orang yang bodoh, tersisa dirinya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu kesehatan, orang-orang yang di hatinya masih ada dendam, hormon kortisolnya akan naik. Penyakit-penyakit ini akan datang ke dirinya. Hormon kortisol ini hormon perusak ini. Para jamaah sekalian, orang yang masih dendam, ketika itu hormon kortisolnya akan naik, memicu berbagai macam penyakit. Penyakit mah akan rusak jantungnya, ada di otaknya, kelenjarnya akan mengeluarkan berbagai macam cairan untuk membunuh banyak saraf ini. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, minimal dalam ilmu kesehatan, hormon kortisol ini akan merusak kerja jantung. Karena itu, orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak bisa melupakan dendam ke orang lain, Anda lagi menikmati dirinya digerogoti penyakit. Saya beberapa kali
menjumpai orang-orang minta didoakan agar dirinya bisa melupakan orang lain. Ada satu amalan, kita baca Alam Nashrah 3 kali di dekap hatinya setiap maghrib dan subuh. Ini insya Allah akan dilapangkan dadanya. Sambil kita terus gitu ya, mengingat 3 hal itu. Kalau tidak bisa 3 hal membuat hati kita damai, berarti kita lagi hormon kortisolnya kita undang untuk menggerogoti penyakit kita. Banyak contohnya orang-orang yang ketika kita ngobrol untuk mencari solusi nggak bisa, jantungnya terpaksa di ring 2, ada yang mahnya kumat, setelah itu sampai meninggal dunia karena tidak bisa berdamai dengan dirinya. Banyak contoh. Para pemirsa Mutiara Senja dirahmati oleh Allah, bagi renungan para jamaah sekalian, Habibina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, kalau engkau tidak bisa memaafkan orang, jangan pernah berharap Allah akan memaafkan dirimu. Banyaklah memaafkan orang, karena Allah juga akan memaafkanmu. Dan sebagai renungan kita, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, di samping beliau ada Umar yang terkenal kritis. Ketika itu Rasulullah menangis. Beberapa saat kemudian beliau tertawa. Umar di sampingnya yang terkenal kritis ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menangis, sekarang tertawa? Rasulullah mengatakan, ya Umar, Allah bukakan hijab. Allah lagi mengadili 2 orang. Yang satu ini orang yang luar biasa ketika hidup, pahalanya, hajinya, umrohnya, semuanya, bacaan Qur'annya diterima oleh Allah, melenggang mau masuk ke dalam surga. Ketika mau masuk ke dalam surga, ada muslim yang lain meminta, jangan masuk dulu ke surga ini ya Allah, dia masih punya tanggungan ke saya. Allah buka pengadilan. Dalam keterangan Imam Asy'arani, 1 rupiah yang tidak dihalalkan saudara yang lain akan dibayar dengan 70 sholat yang diterima oleh Allah. Allah buka pengadilan, ganjarannya habis semuanya. Kebijakan Allah, masih ada tuntutan. Apa yang beliau tuntutkan tidak bisa dibayar dengan pahalanya, sehingga kesalahan orang yang menuntut ini diberikan, sehingga dia tidak punya dosa lagi. Menangis Rasulullah, 2 muslim di hadapan Allah saling tuntut menuntut, yang mau masuk surga tidak jadi. Rasulullah menangis melihat pemandangan ini. Setelah itu Allah bukakan hijab. Para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, bukakan hijab. Ada surga yang begitu indah, terbuat dari emas. Di situ tertarik yang penuntut ini, ya Allah, surga itu untuk siapa? Allah katakan ini untuk siapapun yang pemaaf. Hanya pemaaf yang bisa memasuki surga ini. Ya Allah, saya ingin masuk ke situ, saya maafkan saudaraku, sehingga birahmatillah masuk ke surga. Memaafkan itu karena ingin masuk ke dalam surga, dan tiketnya hanya untuk pemaaf. Rasulullah tertawa. Karena itu hadirin rahimakumullah, selamat bagi Anda, bagi teman-teman, bagi muslim sekalian yang menginginkan di bulan Ramadan Lailatul Qadar, jadilah engkau pemaaf, ada surga khusus, dan Anda insyaallah selalu sehat. Itu yang bisa saya sampaikan renungan pada Mutiara Senja kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.